Club. Kita teruskan ke Pak Direktur Peruri, mantan Dirut Peruri. Terus gimana ceritanya tadi Pak? Tolong lanjutin. Tadi sampai mana ya? Jadi sampai ada untuk bagi-bagi dong. Saya surprise sekali gitu. Kenapa seperti ini jadinya? Nah, ketika pembicaraan itu berlangsung, saya diajari juga coba minta sama supplier dan sebagainya. Salah satu dari yang peserta pertemuan itu bertanya kepada saya, Pak Nino sebelum di Peruri kerja di mana? Ya, saya excited, saya bilang saya di KPK sebelum ini. Ancam dong. Terdiam semua. Maksudnya Pak Judino memang sengaja ngancam mereka? Oh enggak. Karena ditanya ya saya jawab ya apa adanya. Saya jawab saya kerja di KPK. Itu. Lalu terdiam semua, satu persatu keluar dari ruangan. Uang makan loh. Di restoran Poke Sushi, Hotel Crown Plaza. Yes. Hotelnya Bang Ade tuh. Ade Nasution yang punya. Jadi cerita seperti itu. Ada ikut gak di situ? Nggak ada. Ya, masih akhirnya tinggal 2 orang menyelesaikan makanan karena makanan udah dipesan. Ini Pak Junindo yang nyebut ini ke media. Aksanul Kosasi, Demokrat. Mustafa Asegaf, Partai Persatuan Pembangunan. Edison Betaubun, Partai Golkar. Igusti Agung Rai Wirajaya, PDI Perjuangan. Dan Muhammad Atta, PAN. Itu dari Pak Junindo. Bukan dari saya. Jadi ketika wartawan datang ke saya, nama-nama itu sudah ada. Mereka wartawan. Ya, siapa lagi di luar nama-nama itu dengan Pak Junindo? Ada orang lain lagi yang hadir? Waktu pertemuan itu ada 5 orang dari DPR. Saya berdua, saya dengan sekretaris perusahaan. Ya kalau gitu bocornya cuma dari orang 7 itu dong. Walau alam mungkin. Karena saya bilang sama wartawan waktu itu. Karena ini bisa bisa menjadi fitnah dan sebagainya. Saya nggak mau konfirmasi nama. Tapi yang wartawan memang cuma nanya, Pak, betul nggak tanggal sekian, jam sekian ada pertemuan di tempat ini? Betul, konfirmasi. Cuman itu interviewnya. Betul nggak orang-orang ini yang makan sama Bapak? Nah, nggak sampai situ. Saya begitu tanya itu saya no comment, saya bilang gitu. Walaupun, gimana ya? Karena sebelum itu, saya terus terang saja lah. Sebelum itu saya lapor KPK bahwa saya diundang. Oh, udah lapor. Ya, saya lapor. Saya nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Saya lapor. Saya sudah punya feeling juga, gitu. Seperti ada indikasi seperti ini. Kenapa mesti di restoran? Kenapa terbatas? Gitu. Karena saya tidak disampaikan saya hanya boleh sendiri, paling banyak berdua. Gitu. Dengan salah satu direksi. Direksi nggak ada yang mau ikut. Saya ngajak sekretaris perusahaan. Jadi seperti itu cerita sebenarnya. Nah, cerita itu sendiri tidak sampai menjadi satu tidak ada deal lah. Tidak ada deal dan tidak ada pelanggaran hukum sebenarnya. Karena kalau saya diperas waktu itu dengan ancaman permintaan disertai ancaman baru terjadi. Dan ini mungkin juga buat teman-teman direksi BUMN gitu ya. Di KUHP kita tuh dijamin gitu bahwa setiap warga negara itu kalau menemukan atau menemukan satu kejahatan, dia bisa menangkap dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum gitu, langsung. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum itu ada juga kaitan yang sama sebenarnya dari waktu itu masih di tahap di Badan Legislatif. Seperti itu juga, Pak, saya mewakili 20 orang. Ketemunya di mana? Di Hotel Mulia waktu itu. Makan juga? Makan juga. Ya sendiri? Sendiri. Pak, saya mewakili 20 orang, kita mau sama pasal itu juga yang mau dijual. Terus. Jadi pasal dijual gitu? Ya, pasal ditawarkan lah. Ya. Kan saya bilang, Pak, saya nggak punya yang kayak gitu. Saya bekas KPK, saya bilang gitu. Malah saya bilang duluan. Pak, kan Peruri kan, perusahaan BUMN itu kan punya uang, punya dana taktis gitu. Oh, tidak ada lagi Pak di Peruri. Tapi kan ada uang biaya promosi penjualan. Ngajarin saya gitu. Ngajarin saya.
Yang satu lagi ngajarin saya, Pak, minta aja sama supplier. Gimana saya ngomong sama supplier? Jadi, tapi itu salah satu saja dari apa yang dihadapi oleh BUMN sebenarnya. Yang 10 tadi tambah 1 Pak Said sebenarnya. Supplier kalau kalah tender itu juga lapor ke polisi, lapor ke kejaksaan. Itu kan lapor. Iya. Tidak minta imbalan. Ya minta Kalau dimenangkan. itu maksudnya kalau imbalan. Minta dimenangkan gitu. Itu. Lalu ada pengalaman juga, ya mohon maaf, ya yang 10 tadi, ya tentunya termasuk dalamnya anggota DPR juga, datang ke saya bawa temannya supplier minta dimenangkan. Gitu. Ya model-model seperti itu. Itu yang dihadapi oleh BUMN. Jadi BUMN ini memang jadi sapi perah. Jadi merata lah ya. Iya. Semua BUMN mengalami hal-hal. Paling tidak ya BUMN yang uangnya banyak, yang punya uang. Setelah kejadian di Hotel Poke ini pernah terjadi lagi nggak? Tidak pernah lagi, alhamdulillah. Dan setelah itu tidak ada berita undang-undang ini riwayatnya seperti apa. Tapi ketika terbit di media, seminggu kemudian undang-undang itu disahkan. Hasilnya Pak? Hasilnya Peruri tetap mencetak. Tapi tidak, kertas tidak. Karena memang tidak tepat gitu. Kemudian kertas itu diserahkan kepada Peruri. Terus kapan Bapak selesai jabatannya? 31 Oktober kemarin. Berapa lama jadi? 5 tahun. Jadi memang masa jabatan saya sudah selesai. Bisa diperpanjang kan harus? Ya, kenyataannya jadi kurang setoran juga ke kementerian. Ada indikasi itu nggak? Walau alam, saya nggak tahu. Itu tanya Pak Menteri sama Pak Wamen, mungkin lebih. Kalau Pak Said masih sekretaris kita bisa tanya. Ya, kalau Pak Said ini teman saya soalnya. Jadi kita ngomong nggak ada batasnya kalau sama beliau saya. Kira-kira gimana Pak Said? Memang karena kurang setoran ya? Saya dulu semua orang KPK Pak diberhentikan hari ini, besoknya udah kami angkat di BUMN. Kalau ini diberhentiin 31 Oktober. Nah kalau saya masih ada ini langsung ambil daripada diambil orang. Orang baik Indonesia tuh harus diambil oleh negara, jangan diserahkan ke orang lain. Kok padahal nggak lihat beliau ini? Mungkin nggak ada yang nyampain kali Pak. Pak Muhammad Atta. Pak Muhammad Atta disebut-sebut ini ikut di pertemuan Poke ini. Walaupun beliau tidak mengatakan dia yang membocorkan nama-nama ini, tapi di media namanya tersebar semua. Apa jawaban Pak Atta terhadap pertemuan itu? Apa benar jalannya pertemuan seperti itu? Terima kasih Pak Ramli. Jadi ini saya senang sekali malam ini diundang ILC sebagai ajang klarifikasi atau orang Islam katakan tabayun Pak. Jadi yang benar saat itu kami mengundang itu dalam forum resmi. Itu ada acara resmi di Crown Hotel, yaitu pembahasan undang-undang tentang mata uang. Kenapa kami mengundang Pak Yunino Yahya ini dalam artian kami saat itu mempunyai satu wacana. Setelah kita datang dari Swiss, itu di Swiss itu sentral banknya itu tidak menyediakan uang, tidak mencetak uang, tidak memproduksi kertas uang dan sebagainya. Pokoknya berhenti di satu lembaga yang namanya pencetak uang itu di Swiss. Karena apa? Setelah itu kami dapatkan gambar itu menjadikan Swiss itu menjadi negara yang satu-satunya di dunia yang menjadikan tolak ukur percetakan negara yang sukses. Bahkan sampai Singapura pun full dia dibuat oleh Swiss. Ya, artinya kita mau niru Swiss lah kalau semua ya, wewenang dikasih mereka. Ke Peruri. Peruri. Setelah itu kami datang ke Indonesia, kami datang ke Peruri, kami lihat di Peruri itu seperti apa sih kerjanya. Nah, di situ sudah disampaikan oleh Pak Yunino bahwasanya saya dari KPK dan sebagainya. Saya masih ingat itu. Jadi Pak Yunino itu tidak mengatakan di KPK itu ketika di situ saja. Saya sudah masih ingat itu. Jadi saat itu kawan-kawan mengatakan kalau ini dipegang oleh Peruri, logikanya Peruri itu dia menyampaikan juga Pak Yunino saat itu bahwasanya kalau ini Bank Indonesia ini kalau mencetakkan uang, selalu mengambil kertas uang dari luar negeri. 80% kertas uang kita diimpor dari luar negeri. Kalau diambil dari luar negeri, bahwasanya kita 1 tahun memerlukan uang sekitar 1 triliun. Untuk beli kertas. Saya memberikan ide kalau itu bisa dicetak di Indonesia dan diproduksi oleh Indonesia. Oh nggak mungkin Pak, terlalu susah.
Kalau bagaimana kalau Bank Indonesia untuk membelikan kertas, dia harus dilabkan di Peruri, dibalikin lagi ke Bank Indonesia sampai cocok dengan mesin kertas di Peruri, dengan mesin cetak di Peruri. Ini kan membutuhkan sistem yang terlalu berbelit-belit. Kalau itu diputuskan di Peruri, Peruri aja yang pegang lebih baik. Dan negara bisa untung sekitar 10% lah. Dari 1 triliun sekitar 100 miliar. Itu milik Peruri. Ya, jadi berawal dari pemikiran itu, kita mengundang Pak Yunino untuk menyampaikan di forum resmi itu. Karena itu forum resmi di restoran. bukan di hanya di Crown. restoran, itu di Hotel Crown Pak Karni. Itu considering kita 1 hari, 1 malam untuk membahas, pagi, siang, sore membahas undang-undang itu. Jadi malam itu kita undang Pak Yunino untuk klarifikasi. Pak, kira-kira ini kalau diberikan ke Peruri siap enggak gitu loh. Saat itu kelihatannya Pak Yunino nggak siap. Entah bagaimana, akhirnya beliau mengatakan kita nggak siap. Kalau sekarang diberikan kita nggak siap. Ya, tapi kenapa ada permintaan karena Peruri untung? Ya, kalau gitu ya bagi-bagi dong. Nggak tahu saya kalau itu. Bagian share dong. Saya kira itu bagaikan bunga-bunga aja ya. Jadi yang penting saat itu keinginan kita jangan lagi ada di BI, karena BI itu tidak bisa diaudit Bang Karni. BI itu tidak bisa diaudit karena itu masuk di dana kebijakan. Kalau dana operasional bisa diaudit. Jadi kalau itu dimasukkan ke Peruri, itu bisa diaudit, kita bisa tahu berapa. Itu konsinyering maksudnya di Hotel Crown itu DPR atau bersama beliau juga? DPR aja. DPR aja. DPR aja bersama Menteri Keuangan. Mereka diundang. Kita mengundang Peruri dalam rangka ingin tahu apakah dia siap untuk kalau ini kita berikan ke Peruri. Saat itu Peruri tidak siap, Pak Yunino tidak siap untuk meminta itu. Jadi kita pikir kalau Peruri tidak siap berbahaya sekali karena ini berhubungan dengan supply dan demand tentang mata uang kita gitu kan Pak Karni. Ya, saya mengerti lah. Idenya DPR mau memberikan ke Peruri supaya di pengeluaran negara bisa berkurang. Iya, betul. Bagus sekali idenya. Dan mendapatkan untung. Mendapatkan untung, Peruri dapat untung. Iya. Yang jadi persoalan sekarang, untung itu DPR minta dibagi. Nggak ada itu Pak Karni, aneh-aneh. Apa? Fitnah dong. Bagaimana itu kok untung bisa dibagi kan logikanya gitu. Jadi fitnah dong. Ya, nggak tahu lah itu. Jadi itu Bukan, fitnah itu kan begini Pak. Fitnah itu Dahlan Iskan Pak Karni. Dahlan Iskan menurut saya itu fitnah. Jadi Dahlan Iskan yang kemarin itu terjadi rame-rame jangan dibawa kemana-mana, ini acaranya kan ini. Kemarin kami dari fraksi PAN, 2 orang yang dituduh oleh Dahlan Iskan itu dari fraksi PAN. Pertama Ikhlas El-Kusti, itu diganti saya Muhammad Hatta. Itu fitnah. Jadi jangan dibawa kemana-mana ini perkataan ini. Ya itulah yang dikatakan fitnah itu seperti itu Pak Karni. Jelas-jelas pada tanggal 1 Oktober saya tidak berada di gedung DPR. Tapi dikatakan oleh Dahlan Iskan bahwa saya berada di gedung DPR, itu yang namanya fitnah Pak Karni. Ya, kalau gitu yang Pak Yunino barusan bukan fitnah. Nggak tahu saya apa katanya itu. Kalau yang dia katakan tadi bahwa ada permintaan bagi hasil, bagi untung, DPR yang 5 tadi minta bagi untung. Kalau itu tidak benar, itu fitnah. Ya. Kalau itu benar, penghinaan baru. Tapi penghinaannya bisa kepentingan publik. Tapi kalau itu nggak benar, telak 311 KUHP itu. Iya. Namanya Pak fitnah. Karni, Jadi, logikanya saat itu kita mempunyai keinginan baik kepada bangsa ini, kepada negara ini, kepada BUMN kita. Kalau itu dikatakan sebuah pernyataan keji, itu terlalu kan Pak Karni. Bagaimana logikanya di mana sih? Kita ingin memberikan itu kepada kewenangan kepada Peruri. Itu semuanya diuntungkan. Iya dong. Nggak ada kita mau minta untung apa dan sebagainya. Terus kan logikanya gitu. Kenapa Pak Atta tidak berani mengatakan cerita Pak Yunino fitnah? Kalau nggak ada pembagian keuntungan. Saya tidak merasa itu fitnah. Dari awal saya katakan ini merupakan satu kebijakan yang ingin disampaikan oleh DPR secara baik kepada. Ya dari Pak Atta ya jelas bukan fitnah. Kalau hanya ingin berbuat baik. Tapi kalau yang dikatakan Pak Yunino tidak benar, ya itu fitnah dong. Ya mungkin.
bukan bukit. Terserah Menurut- Pak Karni menurut Pak menyampaikan. Hatta gimana? Menurut saya itu sebuah cerita yang disampaikan apa adanya, dan memang betul itu terjadi, dan itu dalam rangka Apa resmi. sering DPR melakukan rapat di hotel-hotel seperti itu dengan Pak kita? Karni harus tahu, Pak Karni, itu rapat resmi kenegaraan, Pak Karni. Kita dengan Departemen Keuangan, kita di situ ada Poke Sushi ini tidak pernah diekspos, bahwasanya itu ada rapat resmi. Dieksposnya Poke Sushi ini restoran sushi, itu aja. Padahal adanya di Hotel Crown dan di tempatnya resmi saat itu pembahasan panjang tentang mata uang, gitu Pak Karni. Artinya semua fraksi tahu. Tahu dong. Bahkan kita Bahwa ada mengundang 5 Departemen orang Keuangan. yang Iya, tidak iya betul, peduli. betul Pak. Artinya tidak ada setengah kamar. Nggak ada setengah kamaran itu. Bahasa mana setengah kamar tuh gitu kan. Baik Pak Zul. Pak Zulkifli Mansyah ini juga dikait-kaitkan namanya oleh Pak Dahlan. Gimana cerita Pak? Nah, kalau saya mau mengawali terlebih dahulu ya, ini supaya ada framework yang sama dulu, bahwa dalam ekonomi yang terbuka, aktor penting yang menentukan maju tidaknya ekonomi itu dunia usaha. Nah, kebetulan di Indonesia itu BUMN melakukan itu. Oleh karena itu ketika ada berita Pak Dahlan ingin bersih-bersih menjauhkan BUMN dari politik, yang menurut kami ini satu hal yang sangat bagus. Apalagi Pak Dahlan itu punya instrumen, punya infrastruktur yang memungkinkan ini dilakukan. Oleh karena itu sebagai wakil rakyat, keinginan mulia dari Pak Dahlan ini tentu harus didukung. Nah, tetapi kemarin itu yang agak sedikit mengejutkan dan menyengat ketika ada pertemuan informal pada tanggal 1 Oktober, kemudian dijadikan referensi utama oleh beliau melaporkan ke Badan Kehormatan DPR seakan-akan ada pemerasan terhadap PT Merpati. Nah, ini meminjam istilahnya Pak Said Didu. Sebenarnya pertemuan informal itu adalah pertemuan jalan ke surga sebenarnya. Pertemuan yang berakhir baik buat Merpati, baik buat anggota DPR, baik buat BUMN. Tapi kok orang yang menghadiri itu kemudian dilaporkan seakan-akan mereka memeras BUMN. Jadi teman kami yang kebetulan hadir padahal tidak bicara, hanya duduk saja gitu, itu menderita lahir batin akibat isu ini. Coba Bang Karni bayangkan, ini sekedar ilustrasi saja. Ketika saya bertemu dengan salah seorang anggota kami itu, ini usianya sudah agak sepuh, dia bilang, Pak Ketua, dia bilang, saya baru melakukan upacara perkawinan anak saya, cukup meriah, dan besan saya mengatakan, oh jadi kau biayai upacara ini dengan meras-meras BUMN. Ada anggota kami yang sakit, ya, ada yang istrinya masuk rumah sakit. Nah, padahal setahu saya pertemuan itu betul-betul berakhir baik buat PT Merpati supaya dia bisa terbang tinggi lagi, terutama di Indonesia Timur. Ada injeksi modal lah. Nah, kalau injeksi modal itu sebenarnya ini kan persoalan Merpati ini persoalan multi years. Sudah berlarut-larut, sudah cukup lama. Saya kebetulan pimpinan yang baru di Komisi 11. Nah, ketika kita rapat dengar pendapat dengan PT Merpati ini, ada teman-teman yang mengatakan, Pak Ketua, tolong dicek. Karena nampaknya di RUT PT Merpati ini mengungkapkan ke publik bahwa tidak butuh penyertaan modal negara lagi. Padahal penyertaan modal negara yang sedang kita bahas ini merupakan bisnis plan dari direksi yang lama. Nah, karena saya ingin rapatnya segera selesai untuk kebaikan PT Merpati sendiri, saya bilang, coba panggil di RUT Merpatinya, suruh ngobrol dengan teman-teman, mudah-mudahan ada kesepahaman dan berbuah manis.
Dan pertemuan itu akhirnya baik, santai-santai saja. Dan ada yang duduk mungkin hanya 1-2 orang yang bicara gitu. Tapi kok ada 5-6 orang yang dilaporkan, bahkan yang hadir di situ tidak semuanya dilaporkan, yang tidak ada di situ justru ada yang dilaporkan. Pak Zulkifli Mansah dilaporkan. Nah, saya dilaporkan, saya dapat SMS dari Pak Dahlan. Justru dalam konteks saya sebagai orang yang mencegah pemerasan BUMN. Ya dipuji-puji lah kira-kira gitu. Saya agak terkejut juga. Karena dalam pertemuan itu sebenarnya saya tidak melakukan hal-hal luar biasa saja. Jadi kesan saya, ya mungkin Pak Dahlan ini dilaporkan oleh Dirut Merpati ini terlampau bersemangat kali Dirutnya ini. Sehingga ada hal-hal yang sebenarnya tidak begitu terjadi itu, informasinya jadi tidak akurat gitu. Keputusannya apa dalam pertemuan itu? Tanpa modalnya tetap dilanjutkan, multi years-nya atau di-cut? Nah, saya sebagai pimpinan komisi yang baru, karena kan ada teman-teman yang menanyakan apakah bisnis plan Dirut yang baru ini berbeda dengan yang lama. Dirut yang baru mengatakan berbeda. Oleh karena itu saya mengatakan karena ini berbeda, ya sudah, masalah yang lalu-lalu biarlah menjadi catatan sejarah saja gitu. Jadi sebenarnya saya ada alasan dengan pertemuan yang saya mengatakan itu jalan ke surga itu baik buat PT Merpati, tapi kok menyengsarakan orang yang kebetulan hadir di rapat itu. Jadi Pak Zulkifli dilaporkan ke BK DPR ya? Tapi juga dikasih SMS oleh Pak Dahlan bahwa saya dimaksudkan, Pak Zul, kata Pak Dahlan, dimasukkan namanya itu sebagai orang yang mencegah. kalau mencegah buat apa dilaporin? Ya itu yang saya nggak ngerti, makanya saya juga tidak mengatakan. Pak Zulkifli udah diperiksa BK belum? Sudah, jadi kita semua diminta klarifikasi dan di situ yang menarik. Dirut Merpati mengatakan di hadapan kami semua, di hadapan teman-teman Badan Kehormatan, bahwa memang tidak sekalipun Dirut Merpati itu pernah mengatakan ada pemerasan terhadap dirinya. Dan itu juga ketika ada laporan kepada Dahlan, beliau mengatakan, saya tidak pernah melaporkan ada pemerasan. Nah, kami waktu itu agak lega sedikit dengan harapan, mudah-mudahan Pak Dirut ini menjelaskan pada wartawan yang sudah menunggu di luar. Tapi ternyata beliau mungkin ada kesibukan lain, tidak sempat berbincang-bincang. Malam ini juga dia sibuk, nggak bisa datang di sini. Tapi masalahnya di dalam waktu dikonfrontir di BK, itu Pak Zulkifli dengan Dirutnya tidak ada perbedaan pendapat. Ya kalau saya karena tidak ada hal-hal yang menyangkut spesifik saya. Karena dia tidak merasa diperas. Beliau tidak merasa diperas, cuman mungkin. Bagaimana Pak Dahlan bisa merasa anak buahnya diperas kalau anak buahnya merasa tidak diperas? Nah mungkin ini yang perlu ada komunikasi. Kita juga mengundang Pak Dahlan dan hadir, dan janji kita sudah siapkan di kantor Pak Dahlan atau di rumah Pak Dahlan untuk bisa memberikan penjelasan malam ini. Kita rehat sejenak.